Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafi'i Ahmad Rido, NIM 200306103 dari kelas PTNA. Kali ini saya akan melakukan praktikum pembedahan ayam kampung jantan, mata kuliah produksi ternak unggas, dengan dosen pengampu Ibu Tati Widayasari. Pertama-tama yang saya akan menyebutkan taksonomi ayam kampung. Taksonomi ayam kampung, Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Aves, Ordo Galliformes, dengan famili Phasianidae, genus Gallus, spesies Gallus domestica. Selanjutnya saya akan menjelaskan anatomi eksternal dari ayam kampung. Yang pertama ada caput. Caput ini terdiri dari rostrum, paruh ini terbagi dua, maksila dan mandibula. Kemudian ada sera, jengger. Kemudian ada nostril atau lubang hidung. Kemudian ada organon visus, organ penglihatan. Di sini terdapat bulbus oculi atau bola mata, dan kelopak mata atas disebut superior, kelopak mata bawah disebut inferior. Kemudian di sini ada porus acousticus externus. Di dalamnya terdapat membran timpani untuk mendengar. Kemudian ini cervix atau leher. Kemudian ini truncus. Selanjutnya saya akan menjelaskan anatomi bulu. Ini adalah bulu plumae. Plumae terbagi tiga bagian, yaitu talamus atau tangkai bulu, kemudian racis. Racis itu lanjutan dari kalamus. Kemudian ada bendera bulu atau disebut vexillum. Kemudian ada plumulae, dan yang terakhir adalah phyloplumae. Selanjutnya saya akan menjelaskan ekstremitas anterior. Ekstremitas anterior terdiri dari humerus, ulna, dan radius. Kemudian ada ossa carpalia, carpometacarpus, dan digiti 3 buah. Kemudian ada ekstremitas posterior. Ekstremitas posterior terdiri dari femur atau tulang paha, kemudian fibula, tibia. Setelah tibia ada metatarsus dan phalanges. Nah, saya akan menjelaskan anatomi internal dari ayam kampung. Yang pertama yang terlihat di sini adalah cor atau jantung, kemudian hepar atau hati, terdapat dua di sini, dexter dan sinister. Kemudian ada gizat, kemudian ada vesica velea atau kantung empedu. Kemudian ada duodenum. Kemudian di dekat duodenum terdapat pankreas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sistema nervosum. Sistema nervosum terbagi atas cerebrum atau otak besar. Kemudian ada cerebellum, yaitu otak kecil. Kemudian ada medulla oblongata dan medulla spinalis. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistema respiratoria. Pertama, udara akan masuk melalui nares externus, kemudian masuk ke nares internus, kemudian menuju ke faring, kemudian menuju ke laring. Setelah itu di sini ada
percabangan yang disebut bifurcatio trachealis yang hubungkan ke bronkus. Bronkus ada dua, yaitu bronkus sinister dan dexter. Dari bronkus kemudian menuju pulmo. Pulmo juga ada dua, pulmo dexter dan sinister. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistema digestoria. Pertama, makanan akan masuk ke rostrum. Di rostrum ini terdapat yang namanya glandula saliva yang menghasilkan enzim alfa amilase. Jadi disinilah terjadinya pencernaan karbohidrat pertama kali dengan menggunakan enzim alfa amilase. Kemudian makanan akan masuk ke esofagus. Kemudian dari esofagus akan masuk ke crop. Crop adalah tempat penyimpanan makanan sementara sebelum masuk ke proventriculus. Kemudian makanan akan masuk ke proventriculus. Di proventriculus akan terjadi pencernaan protein pertama sekali karena terdapat enzim pepsin dan HCl. Kemudian dari proventriculus makanan akan masuk ke gizat. Di dalam gizat ini terdapat grid atau batu-batu kecil yang fungsinya untuk membuat makanan menjadi lebih halus lagi, dan grid dan batu kecil bisa menjadi sumber mineral untuk ayam. Kemudian dari gizat akan masuk ke duodenum. Duodenum di sini akan terjadi pencernaan lemak pertama kali, yaitu karena ada enzim lipase yang dihasilkan oleh pankreas dan juga garam empedu yang dihasilkan oleh vesica velea. Kemudian makanan akan masuk ke jejunum dan ileum. Kemudian zat-zat nutrisi akan diserap oleh fili-fili usus yang terdapat pada jejunum dan ileum. Kemudian masuk ke hati untuk metabolisme. Kemudian selanjutnya ada seka. Di seka ini terjadi penyerapan zat kasar. Kemudian masuk ke rektum. Di rektum ini terjadi fermentasi zat-zat makanan dan juga penyerapan air. Kemudian sisa-sisanya itu akan keluar melalui kloaka dalam bentuk ekskreta. Setelah diukur, panjang dari duodenum ayam kampung jantan adalah 25 cm. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistema urogenitalia. Yang pertama di sini ada testis. Testis fungsinya ialah memproduksi sel sperma. Setelah diproduksi, sel sperma itu akan masuk ke epididymis. Epididymis berfungsi sebagai tempat pematangan sperma dan juga tempat penyimpanan sperma sementara. Setelah sperma matang, sperma akan masuk ke vas deferens. Setelah dari vas deferens akan bermuara ke kloaka. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistema urinaria. Di sini ada ren terbagi dua, yaitu ren dexter dan ren sinister. Ren berfungsi untuk menyaring darah yang kemudian disaring akan menjadi urin yang akan dialirkan ke ureter. Kemudian dari ureter akan bermuara ke kloaka. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem sirkulatoria. Ini ada cor atau jantung.
sinister itu terbagi atas dua atrium, yaitu atrium sinister dan atrium dexter, dan juga dua ventricle, ventricle sinister dan ventricle dexter. Baiklah, sekian dari praktikum yang telah saya lakukan. Bila ada kesalahan maupun ucapan saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.